Ya, selamat pagi teman-teman semuanya. Mari kita awali pertemuan kita pagi hari ini dengan doa. Minta tolong salah satu teman dari CSSR berapa? CSSR 2 untuk memimpin kita dalam doa. Sekalian, mumpung kamu berdiri. Marilah kita siapkan hati dan batin kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa dalam surga, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu untuk segala berkat dan rahmat-Mu yang Kau limpahkan kepada kami semua sampai dengan saat ini. Sekarang kami memulai kegiatan kami mohon hadirlah bersama kami sehingga kegiatan belajar mengajar kami dapat berjalan dengan lancar. Nama yang kudus kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Baik, terima kasih teman-teman. Selamat pagi. Semoga kita sudah sehat semua. Apakah masih ada yang isolasi mandiri ini? Teman-teman Omi sudah sehat semua? Oh, masih. Tinggal Rimlan, Romo. Di rumah atau masih di shelter? Santikara, Romo. Oh, masih di Santikara. Oke, semoga cepat sehat. CSSR sudah sehat semua ya. Baik, kita akan memulai pembahasan kita hari ini. Saya mengirimkan di dalam LMS kita bahan yang akan menjadi bagian dari studi kita pagi hari ini, ya, terutama tentang tahap-tahap penulisan perjanjian baru yang kemarin sudah saya jelaskan sekilas di dalam penjelasan awal. Nah, sekarang saya mau menjelaskan soal proses panjang penulisan tulisan-tulisan perjanjian baru ini. Yang selalu kita pahami bahwa perjanjian baru kita ini tidak terbentuk dalam satu kurun waktu yang sangat singkat. Tidak juga pernah dipahami bahwa perjanjian baru ini suatu inspirasi yang datang begitu saja, sudah dalam bentuk final, dalam bentuk jadi. Dengan demikian selalu kita mengasumsikan ada suatu proses panjang penulisan teks-teks perjanjian baru. Jadi kalau sekarang kita punya perjanjian baru sampai dalam bentuk seperti ini, pasti ini juga suatu proses panjang. Tidak butuh hanya 10 tahun, 20 tahun, tetapi ini jangka yang panjang. Dari sejak awal Yesus itu memberitakan Injil, di hadapan para muridnya, di hadapan pendengarnya, sampai pada saat tulisan-tulisan zaman perjanjian baru itu dipilih. Mana tulisan-tulisan yang diakui oleh gereja sebagai tulisan suci atau sebagai kitab suci. Maka sedari proses pewartaan lisan oleh Yesus sampai pada tahap akhir yang kita sebut sebagai proses kanonisasi. Proses ketika gereja itu menetapkan mana saja tulisan-tulisan zaman perjanjian baru ini yang masuk dan diakui sebagai kitab suci kita. Nah, kita membayangkan nanti ada suatu proses panjang penulisan ini. Mulai dari tahap lisan sampai pada tahap bentuk tertulis seperti kita. Tahap awal mungkin yang kita temukan di dalam perjanjian baru kita memang adalah Injil, ya, ada Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Baru kemudian ada surat-surat Paulus misalnya, dan dilanjutkan dengan surat-surat yang lain sampai pada kitab Wahyu. Tetapi meskipun urutannya di depan, keempat Injil itu ada di bagian paling depan di dalam perjanjian baru kita, tidak harus diartikan bahwa Injil-Injil itu merupakan tulisan yang paling tua dalam periode perjanjian baru. Karena dari apa yang bisa kita cermati, ya perkembangan teologinya, perkembangan pemikiran kristologinya, ya semakin lama teologi gereja itu semakin lama pasti akan semakin berkembang. Dalam arti juga semakin kompleks. Cerita tentang pribadi Yesus semakin lama juga akan semakin kaya. Maka kita selalu melihat dari waktu ke waktu pengenalan gereja akan Yesus itu semakin lama juga semakin berkembang. Pasti berubah. Dalam tahap awal misalnya, ketika Santo Paulus itu menuliskan surat-suratnya,
pewartaannya itu masih sangat terfokus pada inti iman jemaat perdana, yaitu tentang Yesus yang wafat dan bangkit. Maka kali lalu saya katakan, kalau kita mau mencari mukjizat-mukjizat Yesus, jangan dicari di surat Paulus. Kalau mau mencari misalnya khotbah tentang sabda bahagia, jangan dicari di surat Paulus. Karena Paulus di dalam surat-suratnya tidak berbicara tentang hal-hal itu. Tidak bicara tentang pelayanan Yesus, tidak bicara tentang mukjizat Yesus, tidak bicara tentang sabda dan khotbah Yesus. Pokok yang diberitakan oleh Paulus hanyalah bahwa Yesus itu wafat dan bangkit. Itu saja. Dan ini adalah inti iman jemaat perdana. Ya, sebelum jemaat perdana itu bicara tentang sabda-sabda Yesus. Sebelum jemaat perdana itu bicara tentang mukjizat-mukjizat Yesus, gereja perdana itu sudah bicara tentang Yesus yang wafat dan bangkit. Karena ini bagian yang paling pokok di dalam tradisi iman kita. Maka coba bayangkan kalau tidak ada wafat dan kebangkitan Yesus, tidak ada gunanya mengingat mukjizat Yesus. Kalau Yesus tidak bangkit, tidak ada gunanya itu mengingat sabda-sabda Yesus. Karena Yesus mati di salib. Tetapi justru karena dia mati di salib dan dialami sebagai dia yang bangkit, lalu orang merasa, oh saya mengenang lagi apa yang diajarkan oleh Yesus. Saya mengingat lagi mukjizat-mukjizat yang dikerjakan oleh Yesus. Nah, dari sesuatu yang pokok, yang kecil itu, lalu renungan tentang Yesus semakin lama juga menjadi semakin banyak, semakin kaya. Dan kita selalu melihat perkembangan itu. Maka nanti akan kita lihat di dalam bagian-bagian awal tulisan-tulisan Perjanjian Baru, terutama yang ditulis oleh Paulus di dalam surat-suratnya, pesannya itu masih sangat terfokus pada Injil, berita gembira tentang Yesus yang wafat dan bangkit. Baru sesudah zaman Paulus, kalau Paulus itu menulis kurang lebih tahun 51 sampai 55, sesudahnya ada banyak berita tentang Yesus. Sampai pada akhirnya ada Injil-Injil yang kita miliki. Katakanlah Injil Markus ditulis tahun 70, berarti itu sudah jarak 20 tahun atau 15 tahun sesudah Paulus menuliskan suratnya. Nah, ini akan kita perhatikan nanti dalam perjalanan waktu. Kita ambil contoh misalnya, surat-surat Paulus itu. Surat-surat Paulus selalu ditulis untuk menanggapi situasi aktual yang ada di dalam jemaat. Dan tidak selalu pertama-tama mewartakan Yesus. Tetapi Paulus ingin menjawab persoalan yang sedang dihadapi oleh jemaat. Nah, tentu saja Paulus itu tidak akan menjawab begitu saja. Tetapi selalu menjadikan Yesus itu sebagai fondamen, sebagai dasar pembicaraannya. Paulus tidak pernah bicara tentang gereja, Paulus tidak pernah bicara tentang pastoral, tentang kasih persaudaraan, tanpa menghubungkannya dengan Yesus. Ya, karena Yesus itu adalah dasar dari seluruh pemikiran teologi Paulus. Dasar dari tulisan-tulisan Paulus itu selalu adalah Yesus yang wafat dan bangkit. Maka dengan caranya sendiri, Paulus itu memberitakan siapa Yesus. Sang Mesias. Dia harus wafat di salib dalam ketaatan sampai akhir kepada. Sehingga Paulus tidak bicara secara langsung tentang Yesus. Ya, tapi Paulus itu berusaha menanggapi persoalan-persoalan yang ada di dalam jemaat. Pertanyaan-pertanyaan yang muncul di dalam jemaat. Maka saya akan menampakkan bagaimana proses terjadinya surat-surat Paulus ini. Nanti kalian bisa melihat itu yang saya sampaikan di PowerPoint itu ya, atau saya tampilkan di sini sebentar. Baik, ini gambaran tentang proses penulisan surat-surat Paulus. Nanti kalian akan punya mata kuliah khusus tentang surat-surat Paulus. Maka ini hanya menjadi pengantar masuk ke dalam surat-surat Paulus itu. Nanti akan diperdalam lagi.
Paulus itu kan memberitakan Injil ke berbagai macam tempat, dari satu kota ke kota yang lain. Maka bayangkan saja bulatan-bulatan berwarna-warni yang ada di layar itu adalah kota-kota yang dikunjungi oleh Paulus. Ya, satu kota ke kota yang lain. Dan Paulus itu berjalan, tidak sendirian tentu saja, dia berjalan bersama dengan teman-temannya sesama pemberita Injil itu. Dari satu kota dia pergi ke kota yang lain. Dan apa yang dialami oleh Paulus dalam perjalanan misinya ini selalu hampir sama. Ada suatu pola pemberitaan Injil yang dibuat oleh Paulus. Dan polanya seperti ini. Ketika dia mengunjungi satu kota, dia akan berkhotbah di rumah ibadat orang Yahudi yang kita sebut sebagai sinagoga. Ya, sin itu bersama-sama, agein itu berkumpul. Maka sinagoga itu artinya adalah tempat kumpul bersama, di mana orang membaca Taurat, membaca kitab suci, kemudian juga mengkhotbahkannya, mendiskusikannya antara satu orang dengan orang yang lain. Nah, Paulus memanfaatkan tradisi Yahudi itu. Kalau dia datang ke suatu kota, yang dia cari selalu adalah sinagoga, rumah ibadat orang Yahudi. Dan di sana dia berkhotbah. Apa yang dikhotbahkan pasti perjanjian lama. Karena Paulus itu seorang Farisi. Artinya Paulus itu tahu betul perjanjian lama. Dikhotbahkan. Sampai pada titik ketika Paulus itu memberitakan Yesus yang wafat dan bangkit. Nah, kalian bisa membayangkan ketika Paulus itu berkhotbah di sinagoga tentang tradisi Yahudi, tentang perjanjian lama, tentang keselamatan yang diberikan oleh Allah kepada umatnya, maka khotbahnya diterima. Tetapi begitu Paulus bicara tentang Yesus yang wafat dan bangkit, khotbahnya ini ditolak oleh orang-orang Yahudi. Karena apa? Orang Yahudi tidak mau menerima pemberitaan tentang seorang Mesias yang menderita sengsara dalam kematian. Masih ingat kemarin kita membaca Petrus yang dihardik oleh Yesus, "Enyahlah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan oleh Allah, melainkan apa yang dipikirkan oleh manusia." Karena itu konsep orang Yahudi tentang Mesias. Mesias adalah figur raja yang jaya, yang mulia. Maka mengikuti Mesias itu mengikuti dia yang luhur, yang mulia, tidak akan menderita. Sementara orang Yahudi punya keyakinan orang yang mati disalib itu adalah orang yang dihukum oleh Allah, dikutuk oleh Allah. Dia orang berdosa. Sehingga mereka tidak bisa meyakini bahwa dia yang mati disalib, orang yang dikutuk itu justru diimani sebagai Mesias, justru diimani sebagai anak Allah. Nah, karena itu pemberitaan Paulus tentang Yesus yang wafat dan bangkit itu ditolak oleh orang Yahudi. Nah, ketika ditolak oleh orang Yahudi, apakah Paulus itu lalu putus asa? Lalu tidak berbuat sesuatu? Ternyata ada orang-orang setempat di kota itu yang justru menerima khotbah Paulus. Menerima Injil yang diberitakan oleh Paulus tentang Yesus yang wafat dan bangkit. Maka merekalah yang kemudian mendengarkan Paulus. Paulus berpindah, semula dia berkhotbah di sinagoga, sekarang berkhotbah di rumah-rumah orang setempat. Orang bukan Yahudi, tapi orang kota setempat itu. Dan karena Paulus berkhotbah di sana, lalu mulai muncul gereja. Orang-orang yang menerima pemberitaannya menjadi orang Kristen. Maka pelan-pelan khotbah Paulus itu menghasilkan suatu jemaat. Katakanlah misalnya yang di kota inilah. Paulus ini sedang ada di kota Filipi. Memberitakan Injil di kota Filipi. Dan dia tahu di kota Filipi itu ada sebuah sinagoga. Sehingga dia pergi ke sinagoga itu. Berkhotbah di situ. Khotbahnya semula diterima tetapi kemudian ditolak oleh orang Yahudi. Tapi ada orang setempat. Contohnya di situ adalah Lydia, ya, yang disebut sebagai penjual kain ungu dari Tiatira. Dan ternyata Lydia ini mendengarkan Paulus dan terpikat pada pemberitaan Paulus. Lalu minta supaya Paulus itu pergi ke
rumahnya. Saudara-saudara, kalau kalian anggap kami pantas, datanglah ke rumah. Maka Paulus pergi ke rumah Lydia ini. Dan apa yang dibuat oleh Paulus memberitakan Injil di rumah Lydia sehingga seisi rumah Lydia itu kemudian dibaptis. Maka mulailah terbentuk sebuah jemaat. Nah, sesudah terbentuk sebuah jemaat ternyata ada provokasi di situ sehingga Paulus harus lari dari kota itu. Maka dia harus pergi ke kota yang lain. Nah, ini proses yang selalu dialami oleh Paulus. Lihat pemberitaan lisan Paulus. Ya, sampai pada tahap ini Paulus memberitakan Injil itu secara lisan, belum secara tertulis. Dia belum menulis surat. Tapi dia masih pergi dari satu kota ke kota yang lain memberitakan Injil dengan model apa? Dengan model berkhotbah. Nah, khotbahnya itu ada di mana? Khotbahnya ada di sinagoga Yahudi. Nah, ketika ditolak di sinagoga, dia lalu berkhotbah di rumah-rumah orang setempat. Dan mulailah terbentuk jemaat, dia pergi ke kota yang lain, berbuat yang sama, kemudian pergi ke kota yang lain. Pelan-pelan iman akan Yesus itu semakin lama semakin tersebar. Sampai pada tahap ini belum ada bentuk tertulis, masih pemberitaan lisan. Nah, kalau kita lanjutkan yang PowerPoint yang tadi saya tampilkan di situ, lalu Paulus itu harus meneruskan perjalanannya. Katakanlah ini Paulus terus berjalan sampai di suatu kota. Dalam perjalanan misi itu, dia mendengar ada suatu persoalan, permasalahan yang sedang dihadapi oleh jemaat tertentu. Nah, kalian bayangkan, bisa tidak Paulus kembali lagi ke jemaat yang sedang menghadapi persoalan itu? Ya. Ini perjalanan yang panjang, dan perjalanan ini butuh waktu, butuh biaya yang banyak, apalagi Paulus itu berjalan bersama dengan rombongannya, teman-teman misionarisnya. Maka Paulus tidak bisa langsung pergi ke kota itu untuk memecahkan persoalan yang sedang dihadapi oleh jemaat. Nah, apa yang dibuat oleh Paulus? Paulus kemudian menulis surat ya, di kota di mana dia berada. Katakanlah misalnya kota ini adalah kota Korintus, katakanlah. Sementara yang menghadapi soal adalah jemaat di Galatia. Maka dari Korintus, Paulus menulis surat. Dan surat ini kemudian dikirimkan ke jemaat di Galatia. Sehingga kita bisa mengetahui bahwa surat-surat Paulus sebetulnya adalah jawaban Paulus, tanggapan Paulus atas persoalan yang sedang dihadapi oleh jemaat. Nah, persoalannya itu apa? Persoalannya itu bisa persoalan yang sifatnya ajaran iman, dogma. Maka saya tulis di situ soalnya adalah soal dogmatik. Bisa juga soalnya itu adalah soal tata cara hidup bersama sebagai komunitas Kristiani. Maka soal-soal yang sebetulnya lebih ke soal pastoral. Ya, soal dogmatik itu misalnya apa yang menyelamatkan kita. Ya, yang menyelamatkan kita itu hukum Taurat ataukah misalnya iman akan Yesus. Dogmatik itu soal kebangkitan. Kalau ada kebangkitan, dengan tubuh yang mana kita akan dibangkitkan? Itu dogmatik. Lalu apa arti kematian Yesus? Oh, Yesus mati demi dosa-dosa kita. Ini adalah soal-soal dogmatik. Soal Yesus Kristus yang tersalib. Ini nanti juga akan menjadi soal dogmatik. Bagaimana kamu menjelaskan bahwa Yesus yang mati di salib itu adalah Mesias? Sementara soal-soal pastoral itu adalah soal-soal tentang cara hidup bersama komunitas Kristiani. Soal kasih persaudaraan, soal kemurahan hati, soal membangun juga kesetiaan di dalam jemaat, ini adalah soal-soal pastoral. Hal bagaimana orang harus mengadakan ekaristi, perjamuan jemaat, itu juga soal pastoral. Nah, ini latar belakang penulisan surat-surat Paulus. Maka kesimpulan kita, surat-surat Paulus itu merupakan jawaban atau tanggapan Paulus atas persoalan yang sedang dihadapi oleh jemaat. Karena itu selain memberitakan Injil secara lisan,
Paulus itu sudah memulai tradisi tertulis. Ingat ya, Paulus ini orang Yahudi, tetapi dia tinggal di Tarsus, wilayah di Asia Kecil, di Turki sekarang, yang juga merupakan pusat filsafat Yunani. Dengan demikian, Paulus pasti sudah terbiasa dengan yang namanya tradisi menulis. Karena kalau tradisi awalnya, yaitu tradisi Yahudi, memang yang sangat kuat di dalam tradisi Yahudi adalah tradisi lisan. Bahkan Taurat pun disampaikan dari generasi ke generasi itu secara lisan. Orang harus menceritakan. Tetapi tradisi Yunani itu adalah tradisi yang sudah sangat kuat dengan tulisan. Banyak sejarawan yang menuliskan sejarah Yunani. Ya, banyak sastrawan-sastrawan Yunani yang juga menulis. Banyak filsuf Yunani yang juga menghasilkan tulisan-tulisan itu. Nah, Paulus sebagai orang Yahudi yang sudah hidup di dalam kultur Yunani, kultur Helenis, juga sudah mempunyai keakraban dengan tulisan ini. Sehingga bisa kita bayangkan bahwa dalam waktu yang sangat singkat, Paulus itu bisa menghasilkan tulisan-tulisan yang sangat banyak, yang sekarang tersimpan di dalam surat-surat Paulus. Nah, kalau kalian hitung surat-surat Paulus itu banyak sekali. Dan bagian dari Perjanjian Baru yang paling panjang itu adalah surat Paulus. Artinya Paulus menghasilkan sekian banyak surat. Tentu bukan hanya Paulus, tetapi orang-orang yang hidup di dalam lingkungan Paulus, ya, para pengikutnya Paulus. Maka ada surat yang nanti kita sebut sebagai Proto-Paulino, surat-surat Paulus yang pertama, yang diyakini asli ditulis oleh Paulus, dan juga surat Deutero-Paulino. Ya, surat-surat Paulus yang kedua yang mencantumkan nama Paulus sebagai penulis, tetapi kemungkinan besar tidak ditulis oleh Paulus, tetapi ditulis oleh pengikutnya atau ditulis oleh jemaat yang didirikan oleh Paulus. Maka ini hal yang pertama, ya, tradisi awal penulisan itu kita jumpai di dalam diri Paulus. Ya, ketika Paulus itu mewartakan Yesus tidak hanya dengan perkataan atau tidak hanya secara lisan, tetapi dalam tahap kemudian antara rentang waktu yang cukup singkat ini, Paulus sudah mulai menulis. Dan tulisan-tulisan itulah yang sekarang tersimpan di dalam surat-surat Paulus. Baik, ini bagian tentang surat-surat Paulus yang sebetulnya merupakan tulisan Perjanjian Baru yang paling awal. Ya, sebelum kita memiliki Injil, kita sudah memiliki surat-surat Paulus. Dan itu adalah model pemberitaan yang digunakan oleh Paulus untuk mengajarkan iman akan Yesus. Tentang surat-surat Paulus pengantar ini, ada pertanyaan terlebih dahulu? Atau dari apa yang dibaca, dipelajari, ada pertanyaan? Silakan, teman seminari tinggi. Saya Rono. Ya. Andreas Boladika. Saya mau, ya mungkin hanya menekankan lagi sih, mau memperjelas lagi. Kalau tadi kan berarti kan jawaban atas tanggapan Paulus itu kepada jemaat, yang berarti lebih ke plural komunitas. Lalu bagaimana dengan surat-surat Paulus kepada orang-orang tertentu, kayak misalkan ke Timotius, Titus, Filemon, itu berarti persoalan yang dialami oleh orang itu sendiri personal, atau bagaimana, Roman? Terima kasih. Ya, surat Paulus itu selalu ditujukan untuk suatu jemaat, ya, tidak pernah ditujukan untuk satu orang saja. Kalau membaca Filemon pun, coba ya kita baca Filemon ya. Mana surat Paulus kepada Filemon? Ya, awal surat kepada Filemon, bab 1 ayat 1. Dari Paulus, seorang hukuman karena Kristus Yesus, dan dari Timotius. Maka Paulus sendiri tidak pernah menulis surat sendirian. Selalu dia menulis surat itu bersama dengan teman-teman sekerjanya itu. Di sini teman sekerja yang disebut adalah Timotius. Ditujukan kepada siapa? Kepada Filemon yang kekasih, teman kerja kami. Dan kepada Apfia, saudara perempuan kita. Kepada Arkipus, teman seperjuangan kita.
dan kepada jemaat di rumahmu. Di rumahnya Filemon. Ya, berarti meskipun surat ini dikatakan surat kepada Filemon, tidak pernah ditujukan hanya untuk Filemon, ditujukan untuk Arkipus, ditujukan untuk jemaat di rumah Filemon. Begitu juga nanti surat kepada Timotius, surat kepada Titus, sebetulnya surat itu ditujukan untuk mereka dan jemaat yang sedang dilayani. Maka itu tampak dari tujuan surat itu, atau dari alamat kepada siapa surat itu dikirimkan. Sehingga meskipun tampaknya surat itu surat personal ditujukan untuk orang tertentu, tetapi ternyata alamat surat itu menunjukkan bahwa surat itu ditujukan untuk suatu jemaat. Entah di suatu kota, atau suatu jemaat di keluarga itu, keluarganya Filemon. Tadi saya contohkan di Filipi yang menjadi kelompok Kristen perdana di Filipi adalah keluarganya siapa tadi? Lydia. Maka Paulus bisa menyapa keluarga itu sebagai satu gereja. Begitu juga Filemon. Maka surat Paulus kepada Filemon itu juga ditujukan untuk jemaat yang ada di rumah Filemon ini. Kita menyebutnya masih Ecclesia Domestika, yaitu suatu gereja yang terbentuk di dalam keluarga itu. Pasti tidak hanya keluarga bapak, ibu, dan anak-anaknya, tetapi juga budak-budak yang biasanya dimiliki oleh tuan itu, seperti Filemon. Maka itu surat Paulus itu selalu ditujukan untuk suatu jemaat tertentu, entah di kota, entah di suatu keluarga tertentu. Begitu. Terima kasih, Romo. Tambahan, pertanyaan lain? Baik, kita beralih ke teman CSSR, silakan. Selamat pagi, Romo. Selamat pagi. Berkaitan dengan penjelasan Romo mengenai Proto Paulino dan Deutero Paulino. Saya ingin bertanya berkaitan dengan hal ini, Romo. Berkaitan dengan surat-surat yang masih diragukan, yang diperdebatkan oleh para ahli, mengapa surat ini, surat yang diragukan karena siapa yang menulis surat ini dimasukkan ke dalam kitab suci Perjanjian Baru. Alasannya seperti apa, Romo? Sekian. Ya, yang diragukan itu adalah penulisnya, ya. Apakah memang yang menulis adalah Paulus? Itu yang diragukan. Bukan soal kebenaran isinya. Kalau kebenaran isinya itu tidak pernah diragukan. Yang diragukan adalah misalnya surat kepada Timotius dikatakan yang menulis itu Paulus. Tetapi ternyata tema-tema yang dibahas di dalam surat Timotius, di dalam surat Titus itu bukan tema-tema yang sudah dibicarakan pada zaman Paulus. Tetapi baru akan dibicarakan nanti sesudah Paulus tidak ada. Atau zaman sesudah Paulus. Maka orang melihat, loh, tema-tema ini kan tema-tema sesudah Paulus, katakanlah di akhir abad pertama misalnya. Maka sudah tidak mungkin ditulis oleh Paulus. Orang sering mengatakan ya para rasul itu habis kurang lebih tahun 65. Maka surat Timotius, surat Titus itu diperkirakan ditulis sesudah tahun 65, sesudah zaman para rasul. Yang diragukan adalah apakah benar yang menulis surat itu adalah Paulus. Tetapi isinya tidak pernah diragukan. Ya, isinya itu masih meneruskan teologinya Paulus, masih meneruskan keyakinan-keyakinan kristologinya Paulus. Maka isinya tidak pernah diragukan. Nah, nanti kita akan lihat 3 kriteria untuk menentukan mana tulisan-tulisan yang akan masuk dalam kitab suci. Lihat pada bagian awal, di tahap awal perkembangan gereja. Apakah orang tahu bahwa yang menulis Titus, yang menulis Timotius, yang menulis Kolose, yang menulis Efesus ini bukan Paulus?
Kita kan baru mempelajari di abad-abad modern, mempelajari surat-surat itu, dan kita sampai pada kesimpulan bahwa surat itu tidak ditulis langsung oleh Paulus. Tetapi orang zaman itu, orang-orang abad pertama, abad kedua kekristenan, begitu membaca surat ini ditulis oleh Paulus, ya pikiran mereka surat ini memang berasal dari Paulus. Maka unsur apostolisitas, ya tulisan itu berasal dari seorang apostolos tertentu, rasul tertentu, itu terpenuhi. Dari segi ortodoksi, kelurusan ajaran, apakah tulisan-tulisan yang sekarang disebut Deuteropaulino itu memberikan ajaran yang lurus, ajaran yang benar? Ternyata itu ya, maka akan masuk. Universal, dibaca oleh banyak orang, di banyak jemaat, di banyak gereja. Sehingga tulisan-tulisan Paulus yang sekarang kita sebut Deuteropaulino itu tetap cepat masuk ke dalam daftar kitab suci kita. Oke, sehingga yang diragukan itu adalah status Paulus sebagai penulis surat itu. Apakah memang Paulus ataukah sebetulnya pengikut-pengikut Paulus? Tetapi itu pun baru dikenali di abad-abad modern ini. Tidak dikenali sejak awal tulisan-tulisan itu ada. Ya, di abad pertama, abad kedua, begitu orang membaca dari Paulus, langsung pikiran mereka, oh ini dari Rasul Paulus. Tetapi kita di zaman modern yang membaca surat-surat itu, lalu merasa asing. Loh, tema-tema ini bukan temanya Paulus. Ya, syarat untuk menjadi diakon misalnya apa saja, syarat untuk menjadi oskop, episkopos apa saja. Zaman Paulus belum ada itu pembicaraan tentang syarat menjadi diakon, syarat menjadi episkopos. Ini adalah dua fungsi gereja yang baru muncul sesudah Paulus. Ya, meskipun di zaman Paulus itu sudah ada diakon juga, tapi penilik-penilik jemaat, oskop, episkopos itu adalah fungsi gereja sesudah Paulus. Ya, maka yang diragukan itu hanya soal status penulisannya. Apakah ini memang ditulis oleh Paulus atau tidak. Tapi soal kelurusan ajaran, ya, soal penggunaan yang universal itu semua diakui. Bahwa surat-surat itu yang disebut Deuteropaulus tetap memberikan ajaran iman yang benar, yang lurus. Semoga jelas. Oke, nanti kalau belum jelas bisa ditanyakan lagi. Kita beralih ke siapa? Christian? Ya, Ajun Romo. Ya, Jun. Saya tadi sempat mendengar Romo menyinggung hal jemaat yang didirikan oleh Paulus di dalam Kisah Para Rasul. Tentu tidak hanya Paulus yang mewartakan ajaran Kristus. Kemudian di dalam suratnya yang pertama kepada jemaat di Korintus, di awal juga saya mendapatkan keterangan bahwa ada penggolongan antara golongan Paulus, golongan Apolos, golongan Kefas, dan golongan Kristus. Apakah dapat dikatakan secara universal bahwa Paulus hanya mengirimkan surat-surat untuk menanggapi persoalan pastoral atau doktrinal kepada jemaat yang didirikan oleh Paulus? Apakah kita dapat mengatakan bahwa hanya didirikan oleh Paulus, atau dia mengirimkan surat-surat kepada jemaat-jemaat yang mengalami persoalan berdasarkan pewartaan dari rasul-rasul lain? Terima kasih, Romo. Iya, ya. Pada utamanya Paulus hanya menulis surat untuk jemaat-jemaat yang didirikannya sendiri. Ya, menulis surat untuk jemaat Korintus karena jemaat Korintus itu didirikan oleh Paulus. Artinya Paulus yang untuk pertama kali memberitakan Injil di Korintus. Begitu juga di Galatia, di Tesalonika, di Filipi, itu adalah jemaat-jemaat yang berdiri karena pemberitaan Injil oleh Paulus dan teman-temannya, para misionaris seperti Timotius, Silas, Epafroditus, itu adalah teman-teman kerja Paulus. Barnabas dalam tahap yang paling
awal. Galatia itu praktis, itu Paulus memberitakan Injil pertama bersama dengan Barnabas. Tapi yang dimiliki sekarang, surat-surat itu memang ditulis oleh Paulus untuk jemaat yang didirikan. Maka mungkin pertanyaan seperti umat di Kolose, itu Paulus tidak pernah datang ke Kolose. Ke Roma, Paulus tidak pernah datang ke Roma untuk memberitakan Injil, dalam arti untuk mendirikan jemaat di Roma. Maka kekecualiannya barangkali hanya surat Paulus kepada jemaat di Roma. Karena jemaat Kristen di Roma itu tidak didirikan oleh Paulus. Sebelum Paulus datang ke Roma, sudah ada komunitas Kristiani di Roma. Maka kalau yang lain, surat-surat yang ditujukan untuk jemaatnya, memang isinya adalah tanggapan, jawaban Paulus atas diskusi, atas persoalan, atau atas pertanyaan yang muncul di dalam jemaat. Sementara surat Paulus kepada jemaat di Roma, ini lebih surat untuk memperkenalkan diri Paulus, memperkenalkan ajarannya. Ya, sehingga isi surat Roma itu praktis rangkuman dari surat-surat Paulus yang sudah ada. Terutama tentang ajaran imannya, tentang keselamatan yang sudah dia tulis di surat kepada jemaat di Galatia. Tunggu sampai semester berapa ya kalian akan memperoleh surat-surat Paulus ini. Tetapi seperti yang tadi Ajun lihat, hampir semua surat Paulus ditujukan untuk jemaat yang didirikan oleh Paulus. Meskipun di Korintus itu ada pertentangan, kelompoknya Paulus, kelompoknya Kefas, kelompoknya siapa? Kristos, kelompoknya Apolos, tetapi jemaat di Korintus pada dasarnya menerima berita Injil dari Paulus, didirikan oleh Paulus. Sesudah Paulus datang ke situ lalu pergi, lalu datang pemberita-pemberita Injil yang lain. Nah, yang tidak didirikan oleh Paulus itu hanya jemaat Kristen di Roma. Maka surat kepada jemaat di Roma itu satu-satunya surat proto-Paulino yang tidak ditujukan untuk jemaat yang didirikan oleh Paulus. Jelas, Ajun? Terima kasih, Romo. Baik, terima kasih. Masih ada yang lain tentang hal ini? Sebelum saya lanjut. Seminari tinggi. Ya, Romo, saya Romo. Silakan. Saya mau bertanya lebih ke apa ya? Mungkin situasi umatnya mungkin, Romo. Saya tertarik dengan peristiwa di mana awalnya Paulus itu diterima dengan khotbah-khotbahnya mengenai yang tadi itu dan akhirnya ditolak karena mereka tahu bahwa dia dari pengikut Kristus seperti itu. Dan saya hanya ingin bertanya apakah ketika dalam orang berkhotbah di dalam sinagoga itu apakah mereka sebelumnya tidak tahu bahwa Paulus ini adalah pengikut Kristus dan mungkin dari sinagoga itu mungkin ada apa ya, lisensi khusus untuk berkhotbah di dalamnya seperti itu, Rom. Iya. Ya, dalam tahap awal orang setempat belum tahu ya bahwa Paulus itu datang untuk memberitakan Kristus. Ya, bahwa Paulus itu orang Yahudi itu yang dikenal. Maka Paulus itu datang ke sinagoga, Paulus ngerti betul tradisi Yahudi, pasti dia bisa menjelaskan bahwa dia adalah seorang Yahudi. Nah, sebagai seorang Yahudi, apalagi kita kenal Paulus ini bukan orang Yahudi yang sembarangan kan? Paulus ini seorang Yahudi yang hebat, seorang Farisi yang unggul. Maka dia diberi kewenangan untuk berkhotbah di rumah ibadat. Memang tidak semua orang itu diberi kewenangan untuk berkhotbah atau untuk mengajar. Kesimpulan kita, kalau Paulus itu diberi kewenangan untuk mengajar, berarti Paulus itu memang orang yang punya wewenang untuk itu. Wewenang pengajaran maksud saya. Nah, Paulus diberi kesempatan untuk mengajar, berkhotbah, dan digunakan oleh Paulus untuk berbicara tentang Yesus. Maka sebetulnya ini model berteologi yang baik untuk kita. Ya, Paulus itu kalau berbicara tentang Yesus tidak langsung bicara tentang Yesus, tapi masuk lewat pintu mereka. Dan pintunya orang Yahudi itu adalah kitab suci, Taurat.
Sehingga Paulus menjelaskan Taurat itu, dan sampai pada titik akhir penjelasannya, semua yang dijanjikan oleh Allah, semua yang disabdakan oleh Allah itu seperti terpenuhi di dalam diri Yesus. Maka Yesus itu adalah kepenuhan janji Allah. Nah, siapa Yesus? Baru Paulus bicara tentang Yesus. Oh, Yesus itu adalah dia yang wafat di kayu salib dan bangkit. Dia yang mati demi dosa-dosa manusia. Nah, ketika mereka tahu bahwa Paulus ini memberitakan Yesus yang wafat di kayu salib, mereka menolak pemberitaan Paulus itu. Sehingga yang mereka ketahui dalam tahap awal adalah bahwa Paulus ini seorang Yahudi yang punya kewenangan untuk mengajar, maka diberi kesempatan untuk mengajar. Tetapi begitu Paulus sampai pada pemberitaan tentang Yesus yang wafat di salib dan bangkit, lalu pewartaannya itulah yang ditolak oleh orang Yahudi. Itu situasi yang bisa kita kenali kalau kita membaca kisah para rasul. Ya, jadi pelan-pelan membaca kisah para rasul, mulai bab 7 sampai bab 28, itu praktis cerita tentang Paulus. Dari satu kota menuju ke kota yang lain. Apakah itu yang dimaksud dengan situasi jemaat tadi? Iya, Romo. Terima kasih, Romo. Ya, terima kasih. Oke. Baik, saya lanjutkan sekarang. Kalau tadi sekilas tentang surat-surat, bagaimana proses munculnya surat-surat itu. Sekarang saya mau bicara tentang Injil, yang juga merupakan bagian yang cukup besar, dan pasti ini bagian yang pokok di dalam perjanjian baru kita. Saya kembali ke bagian yang sudah saya berikan di dalam PowerPoint itu. Apakah saya pernah menjelaskan ini, urutan kronologis kisah di kelas ini? Belum ya? Oke, belum. Kalau sudah ya nanti diingat-ingat lagi. Saya mau menjelaskan tadi bahwa kitab suci kita itu tidak terbentuk hanya dalam satu kurun waktu yang sangat singkat, tetapi ini dalam kurun waktu yang panjang. Dan kalau kita membaca Injil-Injil kita, secara kronologis, kisah di dalam Injil itu pasti berawal dari bagian yang paling depan, yaitu kisah kanak-kanak. Dan kita masih ingat bahwa tidak semua Injil itu memiliki kisah kanak-kanak, hanya Matius dan Lukas yang punya. Sementara Markus, Yohanes tidak memiliki kisah kanak-kanak. Tetapi kalau kita urutkan dari depan, yang paling depan ini adalah bagian kisah kanak-kanak. Baru sesudah selesai kisah kanak-kanak, lalu kita masuk bagian kedua dari dalam Injil yang kita sebut sebagai pelayanan publik. Yesus melayani, Yesus yang umurnya kira-kira 30 tahun kalau menurut Injil Lukas. Melayani, semula memberitakan Injil di utara, di Galilea, di wilayahnya sendiri. Sesudah itu berjalan bersama dengan para muridnya sampai ke Yerusalem, melayani di Yerusalem, sampai pada akhirnya Yesus ditangkap, Yesus mengalami kesengsaraan dan kematian di salib. Maka ini bagian yang kita sebut sebagai sengsara, kisah sengsara. Ada kisah kanak-kanak, ada kisah pelayanan publik Yesus, pada kisah sengsara. Tentu ini bukan akhir dari peristiwa hidup Yesus. Karena setelah kematian di salib, Yesus itu bangkit. Lihat kronologi kisahnya, urutan ceritanya, dari kisah kanak-kanak ke pelayanan publik, ke kesengsaraan, dan ke kebangkitan. Pertanyaan kita, apakah urutan permenungan gereja perdana juga seperti ini? Ya, gereja perdana dulu merenungkan kisah kanak-kanak dulu, selesai merenungkan kisah kanak-kanak, merenungkan pelayanan publik. Selesai merenungkan pelayanan publik, merenungkan kesengsaraan. Selesai merenungkan kesengsaraan dan salib itu sampai pada permenungan tentang kebangkitan. Apakah urutannya seperti tampak di dalam cerita di Injil? Nah, kalau kita lihat di dalam tulisan-tulisan Perjanjian Baru, apa yang lebih dahulu direnungkan oleh jemaat perdana justru adalah soal kebangkitan.
Sebelum orang bicara tentang kanak-kanak Yesus, sebelum orang bicara tentang mujizat Yesus, sebelum mereka bicara tentang sabda-sabda Yesus, orang sudah bicara tentang Yesus yang bangkit. Karena ini adalah pangkal iman kita. Kalau tidak ada kebangkitan, tidak ada gunanya bicara tentang kanak-kanak Yesus. Kalau Yesus itu tidak bangkit dari kematian setelah disalib, tidak ada gunanya bicara tentang mukjizat-mukjizat Yesus. Oh, Yesus itu hebat, mengajar dengan penuh wibawa, kata-katanya penuh kuasa, bisa melakukan banyak mukjizat, terkenal di mana-mana. Tapi kalau akhir dari hidup Yesus adalah kematian di salib, tidak akan ada orang yang memandang dia. Ya, tidak ada orang yang menganggap bahwa Yesus itu orang yang penting. Kata-katanya hebat, mujizatnya hebat, tetapi bahwa dia mati di salib itu tanda bahwa dia orang yang dihukum, dikutuk oleh Allah. Sehingga kita bisa melihat kalau sampai hanya pada kisah sengsara, pada penyaliban, apa yang akan terjadi? Ya, murid-murid bubar. Begitu Yesus ditangkap, mereka pergi melarikan diri. Nah, begitu Yesus dialami sebagai mati di kayu salib, 2 murid pulang ke Emmaus karena kekecewaan. Mereka menganggap Yesus itu nabi yang akan membebaskan bangsa mereka dari penjajahan. Ternyata Yesus itu mati di salib. Bahkan Yesus disalibkan oleh siapa? Oleh prajurit-prajurit Romawi yang sebetulnya atau semestinya harus dia kalahkan. Maka dari para murid yang mempunyai pengharapan yang besar akan Yesus sebagai pemimpin, sebagai raja, pada akhirnya Yesus wafat dan mereka pilih pulang ke Emmaus. Murid-murid yang lain gimana? Petrus dan teman-temannya pulang lagi ke Danau Galilea, kembali menjadi nelayan di sana. Ini kalau akhir hidup Yesus adalah kematian di salib. Syukurlah bahwa para murid mengalami Yesus tidak hanya menjadi Yesus yang mati di salib, tetapi Yesus yang bangkit. Nah, kebangkitan ini yang membuat para murid menemukan kekuatan baru. 2 murid yang pulang ke Emmaus ditemani oleh Yesus. Yesus menjelaskan bahwa Mesias harus menanggung banyak penderitaan dan kematian dan kemudian bangkit. Yesus sendiri sebetulnya sudah menjelaskan kepada mereka bahwa Yesus akan mengalami banyak penderitaan, ditolak oleh para pemimpin, oleh imam-imam kepala, oleh ahli-ahli Taurat, pada akhirnya akan dibunuh dan bangkit pada hari yang ketiga. Dan justru karena Yesus dialami sebagai dia yang bangkit, 2 murid itu malam itu juga kembali ke Yerusalem. Ketika Petrus dan teman-temannya menjala ikan lagi, kembali ke profesi mereka, pekerjaan awal mereka sebagai nelayan di Danau Genesaret, Danau Galilea, Yesus menampakkan diri di situ. Dan karena melihat penampakan diri Yesus yang bangkit itu, mereka kembali ke Yerusalem memberitakan Injil di situ. Dengan demikian, yang menjadi inti dari tradisi iman Kristiani adalah tentang Yesus yang bangkit. Dan inilah yang pertama kali dibicarakan oleh orang Kristen. Karena ada kebangkitan ini, orang merasa, oh ada gunanya bicara tentang kesengsaraan, bicara tentang salib. Coba tidak ada kebangkitan, tidak akan ada orang yang bicara tentang salib. Kalau Yesus tidak bangkit, tidak ada orang yang akan memberitakan Yesus yang tersalib itu. Ya, apa gunanya memberitakan Yesus yang tersalib? Apa gunanya bicara tentang orang yang mati di salib? Bagi orang Yunani itu kebodohan. Bagi orang Yahudi, orang yang mati di salib itu adalah skandal, batu sandungan. Tidak ada gunanya. Orang-orang Romawi itu kan mengatakan salib itu harus dijauhkan tidak hanya dari badan orang Roma, tetapi juga dari pikiran orang Roma. Artinya apa? Orang Roma tidak boleh disalib. Maka tidak ada orang Roma, warga negara Roma yang mati disalib, karena itu dilarang. Dan tidak ada orang Roma yang akan berpikir tentang orang yang mati disalib, atau menuliskan cerita tentang orang yang mati disalib. Cari di dalam tradisi sastra Romawi, sastra Yunani. Mana yang menuliskan orang yang mati disalib? Tidak ada.
Ya, yang bercerita tentang orang yang mati di salib itu adalah para penginjil. Itu adalah Paulus. Tidak malu-malu bercerita tentang Yesus yang mati di salib. Sementara tradisi zaman itu bercerita tentang seorang guru yang mati di salib, memalukan. Ya, maka ini lalu menjadi bagian yang kedua sesudah merenung, berefleksi tentang kebangkitan, orang merasa perlu bicara tentang kesengsaraan Yesus. Mengapa Yesus harus mengalami kesengsaraan, penderitaan, sampai pada kematian di salib? Penjelasannya ada di pelayanan publik. Ya, yang intinya sabda Yesus, mukjizat-mukjizat Yesus dalam menghadirkan kerajaan Allah itu membawa Yesus pada konflik dengan orang-orang Yahudi, terutama dengan para pemimpin. Nah, maka siapa yang nanti akan menjadi motor penggerak yang membunuh Yesus adalah para pemimpin Yahudi. Nah, baru pada tahap yang paling akhir dalam kronologi refleksi gereja yang direnungkan adalah kisah kanak-kanak. Maka terbalik ya, kalau di dalam Injil kita yang diceritakan pertama kali pasti adalah kisah kanak-kanak. Pelayanan Yesus, kesengsaraan Yesus sampai pada kebangkitan. Tapi kalau di dalam kronologi refleksi gereja, mana yang lebih dahulu direnungkan bukan kisah kanak-kanak. Bukan pelayanan publik, yang pertama kali direnungkan adalah bangkit Yesus. Kebangkitan Yesus. Baru sesudahnya ditarik mundur, ya, merenungkan kesengsaraan Yesus, merenungkan pelayanan-pelayanan publik Yesus, dan merenungkan kisah kanak-kanak Yesus. Hingga orang seperti Martin Keller itu bisa mengatakan Injil pada hakikatnya adalah kisah sengsara. Jadi inti dari Injil adalah kisah sengsara. Pasti kisah sengsara dan kebangkitan ya. Ini yang menjadi inti dari Injil. Sementara bagian lain yang sangat panjang itu, mulai dari kanak-kanak sampai pada Yesus masuk ke Taman Getsemani atau masuk ke ruang perjamuan terakhir, itu disebut sebagai pengantar. Martin Keller mengatakan, kita bisa mengatakan secara ya garis besar bahwa Injil adalah kisah sengsara dengan pengantar panjang. Dan inilah yang disebut sebagai pengantar panjang, yaitu kisah kanak-kanak dan peristiwa hidup Yesus. Nah, kalau kita lihat sekarang bagannya, yang pertama direnungkan oleh jemaat Kristen yang kemudian diwartakan secara lisan dan nanti mulai ditulis adalah salib dan kebangkitan. Yang tadi saya sebut ini adalah bagian inti dari iman Kristiani kita. Apa tuh yang kita imani? Yesus. Yesus yang mana? Yesus yang wafat, disalib, dan bangkit. Nah, berdasarkan peristiwa salib dan kebangkitan ini, orang merefleksikan kembali hidup Yesus. Melihat hidup Yesus dan mulai merenungkan pelayanan publik Yesus. Sabda-sabdanya diingat. Ya, mujizat-mujizatnya diingat. Apa yang diingat itu kemudian diwartakan secara lisan tentu saja. Dan pewartaan lisan ini dari mulut ke mulut terus sampai pada suatu ketika apa yang semula diwartakan secara lisan mulai dituliskan. Ya, terutama nanti sesudah tahun 65 ketika para rasul itu yang menjadi saksi mata peristiwa hidup Yesus sudah mulai habis, sudah mulai mati, maka ada kepentingan untuk menuliskan pemberitaan Injil. Yang semula diwartakan secara lisan mulai dituliskan tahun 65 ke belakang. Sesudah merenungkan pelayanan publik, baru yang terakhir orang merenungkan kisah kanak-kanak. Apa yang terjadi pada masa awal hidup Yesus, pada masa kanak-kanaknya. Nah, bagian ini mengantar kita pada bagian yang berikut. Saya akan loncati ini sebentar. Baik, kita lihat ini. Dalam tradisi yang paling awal, sabda dan mukjizat Yesus dalam memberitakan kerajaan Allah itu kemudian diteruskan secara lisan.
Maka bagian awal itu saya tulis ini pemberitaan lisan. Ada cerita tentang mujizat-mujizat Yesus misalnya. Lalu mujizat Yesus itu diingat-ingat. Apa yang diingat itu kemudian diceritakan. Ya, misalnya, oh saya tadi ikut Yesus yang menggandakan roti untuk 5.000 orang. Maka cerita itu saya ingatkan dan saya wartakan kepada orang lain. Nanti orang yang menerima pewartaan saya akan mengingat-ingat dan memberitakannya kepada orang lain. Maka cerita yang satu itu diteruskan dari mulut ke mulut secara lisan. Karena ini tahap paling awal dalam proses pemberitaan Injil. Ada cerita yang lain juga. Ya, katakanlah kalau yang orange itu adalah gambaran atau cerita tentang mujizat-mujizat. Kemudian yang putih itu misalnya tentang sabda-sabda Yesus. Semuanya masih dalam bentuk lisan. Yesus juga mengalami konflik, ya, perdebatan dengan lawan-lawannya. Saya gambarkan di situ yang hitam itu. Ya, ada perdebatan tentang puasa, ada perdebatan tentang mencuci tangan sebelum makan, ada perdebatan tentang misalnya memetik gandum pada hari Sabat. Ini semua bentuk perdebatan. Ada perdebatan misalnya tentang boleh tidak membayar pajak kepada kaisar. Yang hitam-hitam itu adalah ingatan akan apa yang dulu diajarkan oleh Yesus ketika dia berbenturan, berkonflik dengan orang-orang Yahudi, dengan para pemimpin. Yang merah itu misalnya tentang kisah sengsara. Yesus yang masuk ke Taman Getsemani, Yesus yang harus memikul salibnya, Yesus yang diadili oleh Pilatus, Yesus yang diadili oleh Mahkamah Agama, sampai pada akhirnya Yesus yang mengalami kematian di salib. Nah, semua cerita tentang Yesus, berita tentang Yesus disampaikan dari satu orang kepada orang yang lain itu secara lisan. Ya, belum dalam bentuk tertulis. Nah, tradisi ini pasti didukung oleh kehadiran para saksi mata. Siapa yang bisa memberikan kesaksian tentang Yesus, terutama adalah para murid yang setiap hari berjalan bersama dengan Yesus. Maka kalau saya pengen tahu apa tuh yang terjadi pada perjamuan malam terakhir, saya bisa datang kepada Petrus, tanya, Petrus, apa yang kamu alami di dalam perjamuan malam terakhir? Lalu Petrus bisa bercerita tentang apa yang dibuat oleh Yesus pada waktu itu. Karena Petrus adalah saksi mata. Ada saya mendengar bahwa, oh kamu menyangkal Yesus loh waktu itu. Apa yang terjadi dengan kamu? Maka Petrus masih bisa bercerita, oh saya waktu itu begini-begini. Ada di halaman rumah atau istana imam besar. Orang mendatangi saya, tanya, bukankah engkau salah satu dari murid orang itu? Ya karena saya takut, saya mengatakan bukan. Sehingga cerita-cerita di sekitar Yesus masih bisa diperoleh dari siapa? Dari saksi-saksi mata itu. Tapi bayangkan, mulai tahun 65, para murid itu sudah banyak yang wafat sebagai martir atau sudah pergi ke tanah misi. Sehingga orang tidak bisa lagi tanya langsung kepada para murid itu. Nah, ketika saksi-saksi mata ini mulai hilang, apa yang dibuat oleh gereja perdana? Gereja perdana harus menyimpan cerita-cerita itu supaya tidak hilang. Dan mulailah orang menuliskannya. Maka sekarang apa yang tadi saya gambarkan sebagai pemberitaan lisan, sekarang mulai ditulis. Ya, orang menulis tentang mujizat Yesus, orang menulis tentang kisah sengsara Yesus, orang menulis mungkin tentang konflik Yesus dengan para pemimpin. Semuanya ditulis, tapi masih dalam bentuk cerita pendek. Ya, Yesus yang menggandakan roti untuk 5.000 orang. Ini cerita pendek tentang mujizat Yesus. Ada cerita pendek lagi tentang mujizat Yesus yang mengubah air menjadi anggur. Ini cerita pendek, terpisah dari mujizat yang lain. Ada mujizat Yesus yang membangkitkan anak janda dari Nain. Ini cerita pendek. Nah, semua cerita ini masih terpisah-pisah. Dalam perjalanan kemudian, cerita yang sejenis dikumpulkan menjadi satu. Maka sabda-sabda Yesus dikumpulkan. Maka ada kumpulan cerita atau kumpulan kisah tentang khotbah Yesus.
cerita tentang mujizat-mujizat Yesus dikumpulkan jadi satu. Maka ada kelompok cerita tentang mujizat Yesus. Peristiwa-peristiwa di akhir hidup Yesus yang kita sebut sebagai kisah sengsara dikumpulkan jadi satu. Sehingga ada dokumen yang isinya itu adalah kisah sengsara. Nah, ini yang saya gambarkan di kolom berikutnya. Ini di dalam tradisi tertulis, apa yang semula diceritakan secara lisan mulai ditulis dan kemudian dikumpulkan. Yang putih, misalnya tentang mujizat-mujizat Yesus dikumpulkan bersama dengan yang putih, yang hitam dengan yang hitam, yang merah dengan yang merah, yang orange dengan yang orange. Menjadi satu kumpulan cerita. Maka saya punya kumpulan cerita atau koleksi cerita tentang mujizat Yesus. Yang hitam tadi ini adalah soal konflik misalnya dengan orang-orang Yahudi. Maka saya punya kumpulan cerita konflik Yesus, perdebatan Yesus dengan orang-orang Yahudi. Katakanlah yang orange ini lalu adalah kisah kanak-kanak. Ya, cerita tentang Yesus kecil, saya kumpulkan menjadi satu. Kemudian yang terakhir ini kisah sengsara, jadi satu. Maka dalam tahap ini, selain mulai ditulis, juga mulai ada yang mengumpulkan cerita-cerita yang sejenis. Cerita mujizat jadi satu, cerita konflik jadi satu, cerita tentang kisah kanak-kanak jadi satu, sabda-sabda Yesus jadi satu. Berarti di sini sudah mulai ada dokumen yang waktu itu ditulis di papirus, tentu saja yang paling umum kita temukan. Nah, tahap kemudian adalah orang mengambil bagian-bagian cerita-cerita pendek ini dan menyusunnya menjadi suatu rangkaian cerita yang tersusun rapi. Dari awal sampai akhir. Ada urutan kronologi ceritanya. Mulailah dibentuk tulisan-tulisan ini. Diambil lagi, cerita yang berbeda diambil, sampai membentuk suatu kesatuan. Seperti itu. Dan inilah yang nanti akan menjadi Injil. Cerita-cerita pendek tentang Yesus disusun satu sesudah yang lain, disambung-sambung, sehingga menjadi satu rangkaian cerita yang utuh dari awal sampai akhir. Ya, saya harap ini lalu menjadi jelas. Nah, orang yang pertama kali menyusun cerita yang lengkap tentang Yesus dari awal sampai akhir, ini adalah Markus. Maka sampai sekarang kita mengakui atau menilai bahwa Injil Markus ini adalah Injil yang paling tua. Nanti belajar Injil sinoptik lalu kita akan mendalami lagi. Apa alasannya? Kita mengatakan bahwa Injil Markus itu Injil yang tertua. Nah, pada zaman ini mulai ada sekian banyak cerita tentang Yesus. Mulai banyak Injil. Dan dari sekian banyak Injil itu lalu orang bertanya, mana yang kita akui sebagai buku yang suci untuk kita. Nah, proses berikutnya adalah seleksi. Ya, maka orang punya proses yang namanya kanonisasi. Dari antara sekian banyak buku itu, mana yang kita akui sebagai kitab suci. Nah, proses inilah yang kemudian menghasilkan kitab suci kita. Maka dari pewartaan lisan sampai pada teks yang sekarang kita miliki, ini punya proses yang begitu panjang. Ya, jelas tentang hal ini. Ini untuk gambaran untuk Injil. Apakah ada pertanyaan lebih dahulu? Nah. Oke, ada pertanyaan? Silakan, Rimlon. Oh ya, mau baik dari saya. Ini masih berkaitan dengan tentang tulisan tadi itu, yang berasal dari pertama dari lisan, yang kedua tertulis. Nah, dijelaskan oleh Romo tadi bahwa sebagian besar penulis yang ditulis dalam surat para rasul itu bukan berarti bahwa semuanya itu ditulis oleh Paulus sendiri. Dalam artian bahwa belum diketahui siapa penulisnya. Nah, sementara untuk dikanonisasi sebagai sebuah kitab suci, kita mengetahui bahwa itu berdasarkan sebuah ilham Roh Kudus, dan kita mengatakan seperti demikian. Nah, pertanyaan saya, bagaimanakah kita mendasarkan
bahwa ini sebagai sebuah ilham dari Roh Kudus, sebagai sebuah tulisan kitab suci, sementara penulisnya sendiri kita belum mengetahuinya. Begitu, Mo. Terima kasih. Iya, ya. Sejak awal memang ada keyakinan seperti itu, bahwa apa yang ada di dalam kitab suci itu pasti merupakan ilham dari Roh Kudus. Tetapi juga kita memahami yang namanya inspirasi Roh Kudus itu tidak dalam arti bahwa Roh Kudus itu mendiktekan. Ya, kamu Rimlan, kamu tulislah Injil tentang Yesus. Saya diktekan, kamu tinggal tulis begitu saja. Ya, dalam pengantar Perjanjian Lama biasanya Romo Indra sudah menceritakan itu di Dei Verbum 11, Dei Verbum 12 itu. Memang kita mengakui bahwa tulisan-tulisan yang sekarang ada di dalam Perjanjian Baru itu ditulis berdasarkan inspirasi Roh Kudus. Ya. Tetapi juga ditulis dan oleh manusia tertentu pada zaman yang tertentu. Nah, siapa yang menulis ini seringkali tidak jelas. Apakah jelas yang menulis Injil Markus itu namanya Markus, Yohanes Markus? Injilnya sendiri tidak pernah mencantumkan nama itu. Apakah benar Injil Yohanes itu ditulis oleh Yohanes Rasul? Injil Yohanes tidak pernah menulis seperti itu. Kalau buku saya yang biru yang mungkin kalian punyai itu lalu di halaman sampul sudah ditulis ST Ekoriati, berarti yang menulis buku itu saya, jelas. Tapi Injil-Injil kita, surat-surat kita tidak mencantumkan itu. Ya, surat Paulus pasti mencantumkan karena surat yang sangat jelas. Maka sebetulnya yang paling jelas penulisnya itu siapa? Yang paling jelas adalah surat-surat Paulus. Nah, tadi saya katakan salah satu kriteria kanonisasi adalah apostolisitas. Kalau sebuah tulisan itu berasal langsung dari seorang apostolos, seorang rasul, maka tulisan itu akan dengan cepat diakui sebagai kitab suci. Ya, sementara tulisan yang tidak secara langsung itu berkaitan dengan atau berasal dari seorang rasul, ini ya cukup lama untuk bisa masuk dalam kitab suci. Tetapi soal siapa yang menulis itu tidak mempengaruhi apa yang kita kenal sebagai inspirasi Roh Kudus. Ya, maka juga benar ditulis oleh seorang rasul atau tidak nanti tidak sangat mempengaruhi proses kanonisasi. Karena tadi saya katakan ketika menjawab surat Paulus kita bisa mengatakan ada surat Paulus yang pertama, ada surat Paulus yang kedua, itu kan kita sebagai pembaca modern sekarang ini. Tetapi orang zaman itu yang menerima sebuah surat dan dikatakan dari Paulus, orang langsung akan mengatakan, oh memang itu dari Rasul Paulus. Maka karena berasal dari Rasul Paulus, surat Paulus untuk jemaat tertentu itu disalin. Ya, disalin dengan banyak salinan dan salinan ini dikirimkan ke jemaat yang lain. Dan karena digunakan oleh banyak jemaat, lalu kita katakan penggunaannya itu universal. Maka ini unsur yang kedua dalam proses kanonisasi. Ya, sebuah tulisan itu akan cepat diakui sebagai kitab suci kalau digunakan di banyak tempat. Ya, digunakan di OMI, digunakan di CSSR, digunakan di seminari tinggi, digunakan di MSF, itu akan cepat dipakai. Kalau hanya digunakan di OMI, ya mungkin yang CSSR merasa, oh itu bukan kitab suci, saya tidak kenal. Seminari tinggi juga akan mengatakan, loh itu kan hanya berlaku di OMI, tidak berlaku di kami. Nah itu proses yang, atau kriteria yang kedua. Tentu yang ketiga adalah tadi soal ajaran lurus, ya, ortodoks. Apakah sebuah tulisan itu memberikan suatu ajaran iman yang benar, yang lurus? Kalau yang diberikan adalah ajaran iman yang benar, maka teks itu akan masuk dengan cepat ke kitab suci. Sehingga kita mengakui semua tulisan di dalam Perjanjian Baru itu ditulis juga atas dasar inspirasi Roh Kudus. Hanya tidak dipahami bahwa inspirasi itu maksudnya mendiktekan. Tetapi Roh Kudus itu memberikan kesanggupan kepada manusia-manusia yang lemah itu, kepada jemaat untuk merenungkan, untuk merefleksikan, untuk mengenali apa yang disabdakan oleh Tuhan bagi kita.
Sehingga di dalam Dei Verbum dikatakan yang menulis kitab suci itu ya 100% Allah lewat inspirasi Roh Kudus itu, dan juga 100% manusia. Orang-orang yang hidup pada zaman tertentu dengan budaya tertentu menggunakan bahasa tertentu. Begitu, Remlon. Semoga jelas ya. Apakah masih ada pertanyaan? Baik, masih ada yang lain? Kalau tidak, saya lanjutkan bagian ini tadi. Nah, sekarang kita lihat bagian ini. Kalau kita ikuti kronologi gereja tadi, ada suatu urutan permenungan gereja tentang Yesus. Yang bagian yang paling awal yang direnungkan oleh gereja tadi adalah kisah kebangkitan dan kesengsaraan yang menjadi inti dari pewartaan iman Kristiani. Maka kalau Paulus itu menyebut saya memberitakan Injil, apa yang dimaksud oleh Paulus dengan Injil adalah berita gembira tentang Yesus yang sengsara dan bangkit. Tentang Yesus yang wafat disalib dan bangkit. Maka Paulus menyebut berita tentang Yesus yang bangkit ini adalah Injil. Dan inilah yang diwartakan. Dan siapa orang yang sangat berkonsentrasi pada kesengsaraan dan kebangkitan, ini adalah Paulus. Ya, yang ditulis atau surat-suratnya itu ditulis tahun 50 sampai 60. Ya, yang Proto Paulus sampai Deutero Paulus itu. Dan konsentrasi Paulus, konsentrasi pemberitaan Paulus hanya pada Yesus yang sengsara dan bangkit. Sehingga tadi saya katakan kalau mencari mujizat Yesus jangan dicari di surat Paulus karena tidak akan pernah ketemu. Kalau mau bicara tentang atau mencari tentang pengajaran Yesus jangan dicari di surat Paulus. Tapi kalau mau mencari Yesus yang bangkit, Yesus yang wafat demi dosa-dosa manusia, cari di surat Paulus. Ada banyak itu. Nah, ini yang saya maksud di dalam bagian paling awal, tradisi pemberitaan Injil, fokus pemberitaan Injil ada pada berita tentang Yesus yang wafat dan bangkit. Dan siapa yang dalam tradisi zaman ini berperan sangat kuat di dalam pemberitaan Injil, di dalam pembentukan perjanjian baru, pasti adalah Paulus. Ya, karena Paulus itu pemberita Injil yang pertama kali menulis sesuatu kisah tentang pengalamannya sendiri, tentang imannya akan Yesus. Dalam perjalanan kemudian, sesudah Paulus, lalu orang mulai merenungkan tentang pelayanan Yesus, sabda-sabda dan mujizat Yesus. Dan orang yang pertama kali itu merenungkan ini, bukan merenungkan, tetapi membuat suatu kisah yang utuh, mulai dari Yesus umur 30 tahun sampai Yesus itu wafat dan bangkit, ini adalah Markus. Lihat, semakin lama tulisan tentang Yesus itu semakin lengkap. Semula hanya sengsara dan kebangkitan, tetapi kemudian sudah ditambah dengan pelayanan publik yang jauh lebih panjang daripada cerita tentang sengsara dan kebangkitan. Mengapa lebih panjang? Ya karena ini sudah jarak berapa tahun? 20 tahunan. Dan selama rentang waktu 20 tahun itu permenungan gereja pasti bertambah. Pengenalan gereja akan Yesus itu pasti semakin lengkap. Teologi gereja itu semakin sempurna juga, semakin kokoh. Maka lalu ceritanya menjadi semakin panjang. Kalau semula hanya sengsara dan kebangkitan, sekarang sudah ditambah dengan pelayanan publik. Dalam tahun-tahun kemudian, orang tidak puas bicara, kok cerita tentang Yesus hanya mulai Yesus yang dewasa, yang usia 30 tahun. Mengapa tidak seperti biografi pada umumnya, yang bercerita tentang seseorang itu sejak awal, sejak dia dilahirkan. Dalam tahap kemudian muncul kisah kanak-kanak, yang hanya dimiliki oleh Matius dan Lukas. Ya, sehingga kalau Markus itu belum terlalu menaruh perhatian penting pada yang namanya kisah kanak-kanak, Matius dan Lukas itu sudah memikirkan. Dalam bagian yang paling akhir,
siapa yang menulis lebih jauh ke depan tentang peristiwa hidup Yesus? Pasti adalah Yohanes. Yang menulis tahun 100-an. Cerita tentang Yesus itu ditarik jauh ke depan. Tidak hanya sejak Yesus itu lahir, tidak hanya sejak kanak-kanak, tetapi sejak ketika Yesus masih berupa Sang Sabda yang ada bersama-sama dengan Allah, yang ikut serta bersama dengan Allah menciptakan dunia seisinya. Maka dari waktu ke waktu, renungan gereja tentang Yesus semakin lama semakin lengkap, semakin panjang. Cerita tentang Yesus itu semakin lama juga menjadi semakin kaya. Nah, ini berarti dari isinya, ya, dari yang paling pokok tentang sengsara dan kebangkitan, mulai dilengkapi dengan pelayanan publik sampai pada kisah kanak-kanak Yesus, sampai pada permenungan tentang Yesus dari awal mula. Ya, ingat cerita atau awal dari Injil Yohanes pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Pada mulanya dalam keabadian, baru kemudian Sang Sabda itu menjadi daging, tinggal di antara kita dalam diri Yesus. Ya, maka ini bagian yang baik nanti coba dilihat supaya membantu kita untuk memahami proses perefleksian gereja tentang Yesus. Juga untuk melihat tahap-tahap pembentukan perjanjian baru. Nah, buku yang saya sediakan itu juga memuat penjelasan tentang hal ini. Maka semoga disiapkan, nanti dibaca sendiri, atau mungkin sudah dibaca, terutama soal zaman apostolik, ya, dari tahun sekitar tahun 30 sampai tahun 65. Juga zaman post-apostolik, ya, dari kematian para rasul sampai pada penulisan teks kitab suci perjanjian baru yang paling akhir, yang diperkirakan itu adalah surat 2 Petrus. Maka itu nanti silakan dibaca bukunya untuk memperoleh informasi tentang hal ini. Baik, tadi ada yang mau bertanya, CSSR sepertinya masih? Tidak ada pertanyaan lagi? Atau ada? Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya mau bertanya tentang sumber-sumber penulisan Injil. Apakah tulisan-tulisan yang terpisah-terpisah tadi, yang hanya berupa tentang wafat, kebangkitan, dan pelayanan itu adalah sumber atau yang biasa disebut sebagai key dalam penulisan Injil? Terima kasih. Ya, saya kembali ke sana ya. Oh, sorry. Mana bagian saya tadi? Baik, mana yang disebut key atau sumber key? Bayangkan ini yang gelembung-gelembung putih ini adalah sabda-sabda Yesus. Misalnya sabda-sabda yang singkatlah, berbahagialah orang yang miskin karena kerajaan Allah. Berbahagialah kamu yang sekarang lapar, celakalah kamu yang sekarang kenyang. Itu sabda Yesus. Didengar, dikumpul-kumpulkan. Semula adalah sabda-sabda yang terpisah-pisah seperti ini. Tetapi tadi saya katakan dalam tahap kemudian sabda-sabda ini dikumpulkan. Yang sudah dalam bentuk tertulis ini dikumpulkan menjadi satu. Nah, apa yang kita sebut dengan key adalah dokumen-dokumen tertulis yang isinya sabda-sabda Yesus. Yang nanti akan digunakan oleh Matius dan Lukas. Tapi lihat bagaimana cara Matius dan Lukas menggunakan sabda-sabda ini, dokumen ini pun berbeda. Matius akan mengambil semua, kemudian menempatkan satu sesudah yang
lain. Maka kalau kalian buka, itu misalnya Matius bab 5 ayat 1 sampai 12, di situ ada yang namanya sabda bahagia. Berbahagialah, 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 berbahagialah terus. Ya, semua terpisah-pisah oleh Matius dikumpulkan dan digabung satu sama lain. Lukas juga mengambil bahan yang sama dari ki yang putih ini, sabda Yesus, tetapi tidak menempatkannya dalam satu urutan, dalam satu blok pembicaraan, tetapi menyebar di seluruh bagian Injilnya itu. Sehingga sabda bahagia yang di dalam Injil Markus itu ada dalam satu, katakanlah, bagian, satu perikop, katakanlah seperti itu, di dalam Injil Lukas itu ada di banyak bagian. Nah, ini yang disebut sebagai ki atau sumber. Maka ki itu apa? Ki itu adalah dokumen-dokumen tertulis yang berisi sabda-sabda Yesus. Yang digunakan oleh Matius, digunakan oleh Lukas untuk menuliskan Injilnya juga. Itu tentang ki. Semoga jelas ya. Baik, masih ada satu atau dua pertanyaan sebelum kita tutup pertemuan kita hari ini. Oke, ya minggu depan saya akan kembali ke tema ini dengan melihat situasinya secara lebih detail dari periode ke periode. Jadi dari apa yang kita sebut sebagai periode apostolik. Dari tahun 30-an Yesus hidup sampai pada tahun 65. Ketika para rasul itu mulai tidak bisa ditemukan lagi, entah meninggal, entah karena pergi ke tanah misi. Kemudian bagian yang kedua adalah bagian post-apostolik. Sesudah para rasul, mulai ada bentuk tulisan-tulisan yang semakin lama itu semakin kaya. Sampai pada akhirnya adalah kanonisasi tadi. Maka beberapa hal itu sudah saya jelaskan pagi ini, sehingga itu bisa digunakan sebagai dasar untuk membaca catatan yang saya berikan di dalam buku itu. Kalau besok masih ada pertanyaan, silakan ditanyakan. Saya tidak akan menjelaskan terlalu panjang. Atau mungkin saya justru akan membuatkan video pendek, penjelasan saya upload, lalu minggu depan kita bisa berdiskusi. Ada pertanyaan atau ada pemahaman-pemahaman baru, itu kita sampaikan di situ. Supaya saya tidak menyita terlalu banyak waktu untuk menjelaskan. Terima kasih teman-teman, kita akan mengakhiri pertemuan kita. Selamat melanjutkan studi, kita bertemu lagi hari Rabu yang akan datang. Baik, mari kita akhiri pertemuan kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, sampai bertemu kembali. Terima kasih, saya akhiri.